السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah pada kesempatan ini. Baik, pada kesempatan ini ada 7 sifat setan, dan ini yang paling banyak ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 7 sifat setan yang sering ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Di antaranya yang pertama adalah sifat ujub. Jadi sifat ini merupakan sifat senang membanggakan diri, sehingga membuat seseorang merasa paling hebat dalam segala hal. Jadi sifat ujub ini termasuk kategori dosa. Bahkan ada yang menyebutkan dosa besar. Karena dalam hati akan tertanam suatu sifat yang menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Bahkan para sahabat pun banyak dikisahkan, walaupun mereka ditunjuk oleh Rasulullah, dikatakan dalam hadis beliau bahwasanya sahabat A, B, C termasuk ahli surga. Apakah mereka merasa senang, merasa aman? Tidak. Justru mereka merasa selalu kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditunjuk, kamu ahli surga. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umar? Hampir setiap hari, setiap malam beliau selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tangisannya beliau niku membentuk jalan hitam di bawah matanya. Karena seringnya menangis. Kayak aliran sungai ibaratnya. Seringnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku Umar bin Khattab. Kemudian sifat setan yang kedua yaitu sifat takabur. Jadi sifat ini merupakan sifat yang merasa dirinya lebih dari segalanya dan menilai orang lain lebih rendah. Dan ini yang harus dijauhi. Jadi menilai orang lain lebih rendah, sehingga dia tidak menjadikan orang lain itu sebagai dianggap rendahan. Misalnya anak kecil, ya padahal juga ada anak kecil yang ilmunya kita nggak tahu, lebih banyak anak kecil. Misalnya sehingga dianggap rendah, tidak ada nilainya. Dan merasa yang lahir lebih dahulu merasa lebih senior. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan,
ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau dan mengatakan khalaqtani min nar. Oh, saya senior. Ya, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk sifat kesenioran, merasa dirinya lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangi engkau sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ya, tadi saya bacakan. Ketika aku menyuruhmu wahai iblis, ya, menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf ayat 12. Ya. Jadi sebagai seorang mukmin, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara agar dijauhkan dari sifat takabur, seperti menumbuhkan rasa saling menghormati antara sesama dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat mungkin ada kekurangan seseorang, tetapi jangan fokus pada kekurangannya, tetapi kita fokus pada kelebihannya. Ketika kita melihat ada orang yang cacat, jalannya pincang, bahkan tangannya pun harus digendong ketika dia berjalan, kita jangan melihat hanya kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Dalam hati kita terbesitkan, oh, orang ini banyak kelebihan yang mungkin saya belum tahu. Ya. Ketika seseorang mungkin tidak bisa berjalan, harus jalannya pakai roda, tapi tubuhnya masih sehat, ya, kita katakan Allah berikan kelebihan kepada dia. Karena apa? Ketika dia bersabar dengan tidak punya kaki seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tambahkan baginya nikmat, ya, dan juga di akhirat insya Allah hisabnya lebih ringan dan lebih cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini kadang kita juga harus minta doa kepadanya, bisa jadi doanya mustajab. Ya. Jadi menghilangkan sifat sombong itu salah satu cara adalah yang pertama bisa selalu mendoakan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan fokus pada kesalahan seseorang. Ketika seseorang fokus pada kesalahan seseorang, maka dia bisa jadi sulit berkembang, sulit membersihkan diri, mensucikan diri. Karena apa? Fokus pada kesalahan. Kan wonten tiyang sing modele seakan-akan mengambil peran raqib dan atid, mencatat amal perbuatan. Hampir semua manusia dikoreksi, hampir semua orang yang dilewatinya diberikan penilaian. Dan ini seakan-akan mengambil peran raqib dan atid, mencatat amal perbuatan. Apalagi sampai menyebarkan perilaku dalam rumah tangga, tentang suaminya, tentang istrinya, tentang anaknya, disebarluaskan. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan aib. Contohnya pemilu kalau wingi nggih. Kan kata sing ngenteni, oh sapa sing nyawer aku yo oleh 100 oleh 50 lumayan. Padahal suami ini setiap bulan ini niku maringi blonjo, tapi merasa lebih bangga diparingi caleg utawi capres ketika dapat uang. Merasa dikasih 300 bersyukur, wow lumayan aku dikasih 300, sewenangnya berlipat-lipat. Padahal suaminya misalnya pun maringi arto dia lebih dari niku, tapi bersyukure seakan-akan lebih bersyukur diparingi caleg utawi diparingi capres. Jadi kadang lupa di situ ada nikmat yang dekat dengan diri kita, lupa disyukuri, tapi ada seakan-akan dari jauh itu nanti ya, padahal juga belum jelas. Kemudian yang ketiga, sifat setan itu sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, ya, mantu yang ke pinter mirip ya sombong takabur niki. Yang keempat, sifat menggoda atau waswasah. Maksud menggoda di sini yaitu adanya percakapan hati yang dibisikkan oleh setan. Bisikan yang dilakukan oleh setan tidak mencerminkan kebaikan dan manfaat, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 20 juga disampaikan, kemudian setan
membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Jadi ketika Nabi Adam dilahirkan itu berpakaian, ya, berpakaian. Mungkin tidak tahu pakaiannya kados nopo, ya. Bisa jadi mungkin berupa bulu atau apa, ya. Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Bayangkan bujuk rayuan setan itu kepada Adam dan Hawa niku apa? Tidak dikatakan tidak boleh makan buah khuldi agar tidak apa? Tidak kekal, tidak menjadi malaikat, ya. Jadi ini berusaha iblis itu memperdaya Adam dan Hawa sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Ya. Sifat ini perlu dihindari karena perbuatan setan yang dibenci Allah. Kemudian yang kelima, sifat ingkar janji, ya. Ingkar janji, ya, kadang nun sewu sebagai orang tua kadang sering janji kepada anaknya, kepada cucunya, ya. Walaupun janji itu hanya sekedar berburuan, tetapi di dalam Islam boten angsal tidak diperbolehkan. Dan jika kita harus waspada, orang yang sering mudah berjanji, niku biasanya lebih sering mengingkari janji itu. Na'udzubillah min dzalik. Disampaikan dalam surah Al-Anfal ayat 48, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Jadi ayat tersebut turun ketika peperangan Badar, di mana iblis berjanji kepada orang musyrikin untuk menolong mereka menentang orang Islam. Jadi ketika pasukan Islam bersama Rasulullah SAW berhadapan dengan pasukan musyrikin, iblis itu menyamar sebagai seorang lelaki bersama tentara. Bayangkan. Kemudian iblis berkata kepada kaum musyrikin, kamu tidak akan kalah hari ini dan aku adalah penolong kamu. Namun saat iblis melihat tentara malaikat, dia pun mundur dan tidak memberi pertolongan kepada tentara musyrikin. Ikuti budaya ini. Dia telah mengingkari janjinya untuk menolong mereka. Niku sifate iblis. Seperti contoh saat ini teng Gaza, Israel niku Zionis Israel laknatullah alaih niku ketika membombardir Gaza, piyambake sanjang, ayo pergilah kamu ke Rafah. Rafah niku mungkin kota Rafah, mungkin dekat dengan Mesir gitu. Jadi pengungsi niku dikengken ke sana, disuruh ke sana. Kurang lebih ada 1,5 juta tiang. Tapi akhir-akhir ini ternyata Rafah pun dibom kalian Israel. Jadi kebiasaan Zionis Israel itu suka ingkar janji, suka menipu, suka berkhianat. Jadi korbannya juga semakin banyak, hampir satu hari 50, 100 kata ya Allah. Sampai penduduk Rafah itu mengatakan, setelah tempat kami dibombardir intinya, setelah Rafah, ya, tempat kami selanjutnya adalah surga. Jadi rakyat Gaza mengatakan setelah Rafah, maksudnya tidak ada tempat yang aman. Tempat kami selanjutnya adalah surga. Jadi boten saged mengungsi kemana saja karena semua dilululantakkan sampai makan. Dan kita bersyukur diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti ketika tidak ada serangan Zionis penjajah, bukan berarti aman. Kita belum aman. Aman itu ketika sudah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang keenam adalah sifat menghasut atau nazar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi sifat niki merupakan mencerca, memfitnah, menghasut, membujuk, membisik. Ya. Jadi sifat-sifat ini merupakan sifat iblis laknatullah alaihi. Oleh karena itu kita dianjurkan ketika ditimpa godaan setan itu, maka berlindunglah kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang terakhir, sifat hasad dan dengki, ini sifat setan. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Yang artinya kedengkian memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya, ada sebuah kisah, ada pembuatan jalan tol, seperti biasa. Ini terbaru insyaallah di daerah Jawa Barat atau Budi ngoten nggih. Jadi ketika pembuatan jalan tol itu ada garis yang harus dilewati, melewati makam. Mau tidak mau makam ini dibongkar. Ada salah satu makam niku sudah didatangkan bulldozer istilahnya untuk mengeruk, untuk mengambil salah satu makam niki. Tapi hampir semua gagal untuk mengambil makam yang di kuburan itu. Boten saged, berhenti, berat dan lain-lain. Akhirnya mau tidak mau dipakai manual. Jadi tiang-tiang itu menggali makam itu. Dan ketika digali, lama-lama baunya harum. Dan Masya Allah ketika ditemukan jasadnya masih utuh. Padahal latar belakang makam ini merupakan dipandang oleh masyarakat makam yang hina. Dipandang oleh masyarakat makam yang tidak ada nilainya. Dipandang oleh masyarakat makam yang mencemari penduduknya pada waktu itu. Karena apa? Na'udzubillah min dzalik. Dia termasuk sebelum meninggal dunia itu golongan pelacur. Sehingga orang-orang banyak menghinanya, banyak mencelanya, banyak membicarakannya. Jadi dari lisan ke lisan sudah tahu bahwasanya dia itu profesinya sebagai na'udzubillah wanita yang tidak baik, pelacur dan lain sebagainya. Sehingga ketika memakamkannya pun itu tidak dihargai. Ngeduk sakedare, masukkan ke sakedare, tidak seperti jenazah-jenazah yang lainnya ketika memakamkan. Karena apa? Penduduk sudah menilainya dengan hina. Tetapi kenapa bulldozer tidak mampu untuk menggalinya? Kemudian aromanya juga wangi, jenazahnya juga masih utuh. Ditelusuri oleh orang-orang, kok bisa seperti ini? Kok aneh? Ya. Karena manusia itu banyaknya menilai dari katanya, dan lain sebagainya. Ternyata dia 1 tahun sebelum meninggal, ada salah satu temannya, satu teman sing semerap. Dia sebelum meninggal dunia, dia nyampaikan kepada satu temannya ini bahwasanya 1 tahun sebelum meninggal itu dia bertobat kepada Allah. Sholat wajib rajin, sholat sunnah rajin. Jadi amalan-amalan sunnah itu dijalankan oleh dia. Walaupun pada saat itu orang-orang tetap menghinanya, ngerasaninya tidak menganggap berharga. Tapi ternyata di hadapan Allah dia bisa jadi menangis, mengadu, mohon maaf, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu insyaallah yang menjadikan dia wafat husnul khatimah. Jadi semakin banyak orang yang ngerasani ke dia dapat pahala, yang ngerasani dapat dosa. Semakin banyak orang yang dengki kepada dia dapat pahala, yang ngerasani dapat dosa. Dan terusnya sehingga terkumpul kepada dia, insyaallah Allah bersihkan itu dia, si jenazah ini tadi. Jadi ini salah satu hal yang juga harus kita hindari
seseorang tidak bisa dinilai ketika dia di dunia ini bagaimanapun sifatnya orang itu, bagaimana kelakuannya itu. Karena kita tidak tahu bahwasanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi dia lebih baik daripada orang yang menduga-duga tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari sifat-sifat ini dan kita bersama-sama dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.